Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa dalam mata kuliah menggambar rekayasa pada pertemuan pertama ya. Jadi eh, menggambar rekayasa ini disajikan pada semester eh, satu ya, semester semester satu. Sebagian kalian mungkin sudah pernah mendapatkannya, terutama yang merupakan lulusan dari sekolah sekolah kejuruan, terutama jurusan bangunan. Kemudian eh, kita ulangi beberapanya. Adapun yang baru, berarti mulai dari awal. Yang pertama, gambar rekayasa ini kenapa disajikan di sipil, padahal ada jurusan sendiri, jurusan arsitektur yang membahas atau belajar tentang gambar menggambar. Pada dasarnya menggambar rekayasa atau gambar teknik ini disajikan di teknik sipil adalah agar kita bisa mengerti gambar. Mengerti gambar dalam sebuah proyek, misalnya kita diberikan sebuah gambar kerja, kita mengerti apa yang dimaksudkan dalam eh, gambar kerja itu. Selain itu dalam pelaksanaan. Kalau dalam perencanaan, Anda misalnya duduk sebagai eh, pegawai yang di atasnya juru gambar, eh, minimal Anda tahu juru gambar Anda bekerja dengan benar atau tidak ya, karena dasar-dasar dari gambar teknik sudah Anda pelajari. Jadi untuk sipil sebenarnya kita tidak diharapkan untuk menjadi juru gambar ya, atau tukang gambar, drafter lah istilahnya. Tetapi kita mengerti gambar. Adapun kalau kalau di antara lulusan sipil nanti bisa menggambar, ya itu nilai plus buat Anda. Eh, Selebihnya kalau kalau urusan menggambar itu sebaiknya dalam sebuah proyek yang terutama proyek yang serius ya, kalau bernilai agak besar, diserahkan kepada hmm, juru gambar atau jurusan arsitektur. Karena memerlukan daya hayal yang bagus ya, yang terasah di jurusannya, dan tentu saja harus dengan kaidah-kaidah yang benar secara struktural, memiliki nilai seni, memiliki nilai futuristik atau apa saja yang menjadi tema yang sedang diusung suatu kegiatan atau proyek. Kadang-kadang suatu pekerjaan bisa selesai dengan kuat, dengan stabil, bertahan lama, artinya bagus secara teknik sipil, tetapi kurang enak dipandang misalnya. Jadi kalau misalnya jembatan dia berfungsi hanya untuk sebagai tempat lewat, dia tidak memiliki nilai arsitektural sebagai bangunan monumental yang diingat orang, orang merasa senang lewat di sana, kemudian ya beberapa aspek yang menambah nilai bangunan, misalnya pencahayaan, kemudian pertamanan yang melingkupi di sekitar bangunan itu mungkin tidak terpikirkan oleh kita di teknik sipil.
Jadi sebaiknya melibatkan atau mempercayakan pekerjaan gambar dengan orang arsitek ya, yang mereka memang di ditempa untuk hal yang demikian. Adapun teknik sipil adalah pekerjaan keduanya ya, menyediakan struktural yang menunjang suatu bentuk atau desain yang sudah digambar. Baik kawan-kawan sekalian, eh, selanjutnya pekerjaan kita eh, di teknik di menggambar kayasa ini ada dua SKS dan 16 pertemuan, dua diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Eh, kita akan melakukan penilaian dengan tiga komponen. Yang pertama komponen tugas, kemudian UTS dan UAS. Eh, adapun materi pengenalan awalnya bisa kita share screen-nya sebagai berikut. Bab satu atau pertemuan satu di dijuduli dengan setelah pendahuluan yaitu pengetahuan awal lah tentang menggambar itu apa. Pertama, kegiatan menggambar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian gambar adalah tiruan barang, yaitu orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya termasuk bangunan ya, yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas atau apa saja. Jika kita perhatikan terdapat banyak kata dan sebagainya nih dan sebagainya pada pendefinisian tersebut. Hal ini merupakan petunjuk betapa luasnya definisi atau pengertian dari kata gambar. Tulisan dan sebagainya ini artinya menunjukkan bahwa gambar tidak hanya terbatas pada tiruan orang, binatang, dan tumbuhan, tapi bisa juga tiruan lainnya. Nah, dalam hal ini bangunan buat kita ya. Dan bangunan itu sendiri cukup banyak ya, bangunan air, bangunan eh, transportasi, jalan tuh, bangunan eh, dermaga tuh ya di air, kemudian bangunan waduk juga di air, atau di penahan tanah dan seterusnya. Menggambarkan proses pembuatannya tidak terbatas pada coretan pensil, bisa saja dengan pointer menggunakan mouse di program penggambaran komputer, atau menunjukkan bahwa media untuk menggambar tidak hanya terbatas pada kertas, bisa saja pada dinding, lembaran kayu, atau juga pada kanvas imajiner di program menggambar di komputer. Nah, gambar teknik ini atau gambar rekayasa itu ada pada semua pekerjaan sipil. Nanti kalau sudah bekerja, bisa saja kita bekerja di bidang transportasi ya, yang mengurusi pembangunan jalan misalnya, atau rel kereta api, atau jembatan, atau kita bekerja di bangunan gedung kah, atau rumah kah, atau stadion kah, memerlukan gambar kerja, sangat memerlukan. Kemudian eh, bekerja di keairan, misalnya bikin saluran, bikin bendung, dan seterusnya, memerlukan gambar kerja juga. Sampai ketika kita bekerja di eh, apa itu ya, ilmu ukur tanah itu ya. Ketika kita menggambarkan suatu lahan berdasarkan kontur, berdasarkan batas-batas wilayah, dan seterusnya,
juga menghasilkan gambar kerja sebagai output pekerjaan. Nah, eh, bagaimana bahasa gambar? Bahasa gambar ini, gambar adalah suatu yang diwujudkan secara visual, tampak oleh mata, dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. Pada dasarnya pengertiannya seperti itu ya. Kemudian gambar juga merupakan media grafis visual sebagaimana halnya media yang lain. Media grafis untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai untuk saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami secara sebenarnya artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Jadi, suatu gambar itu mewakili sebuah pesan misalnya. Seperti di gambar titik satu ini. Nah, ini gambar tiga macam ini, biru, kuning, dan merah ini masing-masing membawa pesan. Ini semuanya kita jumpai dalam rambu-rambu lalu lintas. Misalnya yang biru ini kalau kita temui di jalan berarti ketika kita melewati ini, tidak lama setelah itu kita akan berjumpa dengan rumah makan. Jadi sekalipun kita tidak pernah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, tapi begitu melihat ada sendok dan garpu, kita pasti bisa menerkanya. Ini pasti berhubungan dengan makanan. Nah, kita pun bisa menerka bahwa dalam lalu lintas ini, pengendara diberitahukan, misalnya saja ada yang sedang lapar, sopirnya atau penumpangnya bisa berancang-ancang untuk singgah, untuk makan, ya. Karena lapar dan tidaknya itu cukup mempengaruhi sebuah perjalanan selamat atau tidaknya. Sopir yang kelaparan, ya mungkin saja awal dari sebuah kecelakaan, kan dia tidak konsen. Sehingga perlu dikasih tahu ada tempat makan di sekitar itu. Yang kuning ini memberitahukan bahwa setelah ini pengendara akan jumpa dengan tikungan patah ini ya. Ini tandanya tikungan patah banget. Kalau dia landai berarti tidak tidak siku seperti ini. Nah, dia harus berhati-hati dan mengantisipasinya dengan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatannya. Nah, gambar ini menandakan eh, pengemudi tidak boleh belok kiri. Dia harus lurus, entah karena masalah apa, tidak kita tidak tahu, tetapi yang jelas dia tidak boleh membelok ke kiri setelah ini. Ini di antara pesan-pesan yang disampaikan di jalan raya. Dengan demikian, pada gambar ada yang hendak disampaikan. Diperlukan kesamaan antara penerima dan pemberi pesan dalam memahami gambar agar maksud dapat dicapai. Jadi, gambar ini, lambang-lambang ini ya, sedapat mungkin mudah dipahami oleh yang ngasih pesan maupun yang menerima pesan. Dengan kata lain, gambar adalah sejenis bahasa dengan visualisasi yang mewakili bentuk aslinya. Kemudian bahasan ke eh, tiga, gambar sebagai bahasa teknik. Walaupun orang di seluruh dunia berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu. Bentuk tulisan yang paling awal adalah melalui bentuk gambar, misalnya hieroglif di Mesir. Nah, ini
Gambar-gambar ini sebenarnya dia berupa tulisannya, dia memiliki mewakili sebuah makna, entah itu berupa huruf atau dia berupa mewakili kata, tapi dituliskan dalam bentuk gambar. Kemudian bentuk-bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak yang dipakai dalam tulisan kita hari ini. Eh, Misalnya di huruf hieroglif itu ya, burung ini adalah huruf A, kemudian tangan adalah huruf B, yang kaki juga huruf B-nya. Dan seterusnya sampai dengan huruf Z ini. Sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata. Ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Dalam dunia permesinan, penemuan-penemuan baru dalam bidang mesin seperti mesin-mesin otomatis mempermudah kerja manusia. Pada awalnya penemuan itu tercipta dalam pikiran ilmuwan yang ahli dalam bidang permesinan. Suatu mesin, struktur, atau sistem harus yang baru ya, suatu mesin, struktur, atau sistem yang baru harus ada dalam pemikiran insinyur atau pembuat rencana sebelum bisa menjadi kenyataan. Jadi menghayal dulu dia. Konsep baru atau ide biasanya tertulis pada kertas atau sebagai suatu gambar pada layar komputer dan dikomunikasikan pada orang lain melalui bahasa gambar atau graphic language dalam bentuk sketsa-sketsa tangan. Untuk itu, seorang sarjana teknik mesin maupun teknik yang lain harus mampu menuangkan ide-ide ciptaannya eh, ke gam, apa, ke gambar-gambar sketsa ya. Di samping itu, sarjana teknik harus mampu memberi contoh cara mengerjakannya, langkah-langkah kerjanya, ataupun proses pembuatan kreasinya. Hasilnya gitu Pak. Bisa mesin, bisa apa saja maksudnya. Nah, misalnya eh, ide tentang manusia bisa terbang. Dulu kan belum ada pesawat. Manusia melihat burung bisa terbang, ingin bisa terbang juga seperti burung. Nah, lalu beberapa orang mencoba membuat sebuah mimpi dituliskan dalam bentuk perancangan. Mimpi untuk terbang itu terus ada dari zaman ke zaman, diantaranya oleh Abbas Ibnu Firnas. Ini dijadikan sampul buku oleh Brian Bigelow. Eh, Kita bisa dapat ini di situs kobo.com. Ini dia naik di Menara Andalusia ini dan mencoba untuk terbang. Sekalipun ini gagal pada saat itu ya, artinya tidak berhasil mengantarkannya untuk bisa terbang dengan alatnya ini, tetapi paling tidak ini adalah bagian-bagian yang terus disempurnakan dan sehingga berkembanglah suatu desain itu sampai dia bisa menjadi sebuah alat yang mengangkut manusia terbang yang kita pakai sampai hari ini. Dengan gambar Dengan gambar, suatu ide dapat tersebar dan informasinya sampai dengan baik. Seperti ide manusia ingin terbang yang dipikirkan dalam rancangan awal oleh Abbas Ibnu Firnas lalu gagal. Sempurnakan lagi gagasan itu dan seterusnya hingga akhirnya Wilbur bersaudara sukses membuat pesawat pertama.
Kemudian eh, bahasan keempat adalah gambar artistik dan gambar teknik. Apa itu gambar artistik? Apa itu gambar teknik? Ada banyak penggunaan gambar dalam berbagai keperluan seperti ilustrasi reka ulang kejadian, suatu perkara, kemudian rambu peringatan, lukisan keindahan, keindahan alam, kemudian potret wajah, karikatur sindiran, dan sebagainya. Secara umum, penggunaan jenis ini dapat digolongkan sebagai gambar artistik. Gambar ini hanya menggunakan suatu pakem berekspresi dan sudah dapat diterima secara umum. Adapun jenis selanjutnya adalah seperti gambar gambar panduan kerja, ya. Gambar rancang bangun, gambar pemetaan topografi, gambar pola baju, kemudian gambar carta anatomi tubuh, dan yang semacam itulah. Itu dapat digolongkan sebagai gambar teknis karena menjelaskan suatu bagian-bagian dari sebuah dari keseluruhan suatu rancangan. Jenis ini memerlukan kaidah-kaidah yang mengikat dalam menjelaskan sesuatu secara visual. Dalam hubungannya dengan teknik mesin ataupun teknik yang lain, maka gambar teknik yang akan dipelajari tentulah yang berkaitan dengan rancang bangun permesinan. Kalau bagian sipil berarti tentang bangunan. Gambar teknik yang dimaksud adalah gambar yang dibuat berdasarkan teknik menggambar yang telah ditetapkan oleh para ahli teknik. Bagi teknik mesin, gambar teknik adalah sebagai media komunikasi dalam memberikan perintah, memberikan perintah atau informasi dari bagian perencana atau tukang gambar ke bagian pelaksana. Jadi informasi dibuat oleh juru gambar atau tukang gambar ke pelaksana pekerjaan, yaitu tukang bangunan atau eh, montir di bengkel. Misalnya perintah untuk membuatkan suatu bentuk barang tertentu, maka perencana tersebut akan memberikan gambar dari barang yang dimaksud, sedangkan bagian pelaksana akan bekerja berdasarkan gambar tersebut. Dan pekerjaan ini dapat dikatakan berhasil apabila barang yang dibuat itu sesuai dengan gambar. Kalau sesuai gambar, berarti pekerjaan itu berhasil. Sesuai ukurannya, sesuai bahan, sesuai warna, berarti yang melaksanakan mengerti apa yang menjadi ide dari perencana. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara gambar artistik dan gambar teknik. Ini gambar artistik lah ya, dan ini gambar teknis. Ada ukurannya, bentuknya ditangkap mati, dua dimensi saja ya. Dan eh, kemudian yang bagian 5 kita lanjutkan fungsi dari gambar teknik. Secara spesifik, fungsi gambar teknik dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dia menyampaikan sebuah informasi. Saat ini antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan suatu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar teknik adalah sebagai penyampai informasi tersebut. Ya, maksudnya tampak depan itu ukuran atas sekian, ukuran bawah sekian, ukuran samping sekian. Nah, informasi yang dimaksud adalah seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan
yang akan datang. Nah, dokumentasi ini misalnya ya di proyek yang sedang terjadi hari ini di Amuntai, ada proyek pembongkaran Tugu Kabupaten yang dibawa ke kantor bupati itu. Terus begitu dibongkar, ternyata di bawahnya ada pipa PDAM, pipa induk ya. Sehingga dengan kebocoran itu membuat penyaluran ke rumah-rumah, ke konsumen terhenti selama kalau nggak salah 2 hari waktu itu ya. Nah, hal ini terjadi karena eh, yang membongkar hari ini tidak melihat pada gambar dokumentasi sebelumnya, atau bisa jadi pekerjaan sebelumnya, pembuatan tugu sebelumnya itu tidak mengarsipkannya, jadi gambarnya nggak disimpan. Nah, bisa ada dua kemungkinan ya. Eh, Gambarnya ada tapi tidak dilihat oleh kontraktor yang baru yang membongkar, atau memang gambarnya tidak disimpan oleh pemilik pekerjaan sebelumnya. Nah, disinilah perlunya sebuah dokumentasi. Nah, selain itu, dokumentasi juga diperlukan kalau terjadi kegagalan struktur, bangunannya rusak misalnya ya. Kemudian yang pertama dicari adalah gambar kerjanya. Jangan-jangan di perancangannya yang salah gitu. Misalnya di gambar kerjanya harusnya tulangan itu 10, tergambar cuma 6 misalnya, karena dia mengcopy dari gambar yang pernah dibikin pada proyek yang lain misalnya ya. Jadi apa namanya, bisa dilihat itu kesalahan perencana atau bukan. Kemudian yang ketiga adalah contohnya kalau kita ingin menyambung pekerjaan. Nah, misalnya dari rumah lantai 2 mau disambung ke lantai 3. Nah, ketika kita memastikan fondasinya itu sudah cukup, misalnya kalau kita tambah satu lantai lagi, kita akan mencari gambar kerja lama di mana posisi tulangannya. Nah, di sana kita akan menyambung, misalnya tiang ya, tiang kita sambung ke atas, dia tulangan yang lama pakai berapa biji sih, ukurannya berapa tulangannya, maka disitulah informasi yang sangat berharga untuk kita sambung ke bagian atasnya, karena ada gambarnya. Nah, itu tadi gunanya pendokumentasian. Kemudian fungsi gambar teknik yang ketiga adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Gagasan seseorang, gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, kadang kita pernah melihat ya dua orang yang bertransaksi, satu pemesan, satu pembuat. Pemesan ini menjelaskan dengan tangannya yang menari-nari, berupaya memvisualkan idenya ya, tambah sini, dengan tangan yang menari-nari itu ya. Tangan tangannya bergaya-gaya dalam bahasa kita. Mencoba menjelaskan. Nah, yang gaya-gaya atau gestur yang ditunjukkan oleh pemberi informasi itu kan tidak bisa ditangkap. Kadang tidak bisa apa namanya, tidak bisa diingat lagi oleh eh, penerima pekerjaan pembuat. Nah, jadi ide-ide itu yang diperagakan itu harusnya dituangkan dalam bentuk gambar dulu ya. Kemudian baru sama-sama dimengerti. Yang keempat, gambar adalah bagian penting dari perjanjian sebuah kontrak. Nah, saya pemesan pekerjaan, tolong bikinkan bangunan bentuk desainnya seperti ini.
ukuran-ukurannya seperti ini, jumlahnya kadang disebutkan di situ juga ada berapa ya, bahannya apa, apakah kayu, apakah besi, apakah kaca, dan seterusnya ya. Kemudian juga kadang ada warnanya ya, kalau pengecatan seperti apa. Nah, itulah yang eh, dijadikan dasar sebuah perjanjian kerja atau menurut bahasa kita baakat ya. Kita baakat kita memesan pekerjaan, rumah bagian depannya pintunya satu di tengah, kemudian jendelanya dua, dan seterusnya bagian kanan begini-begini, bagian kiri sekian, dalam rumah WC-nya ada tiga, kamarnya sekian-sekian, ukurannya sekian, kemudian keramiknya ini dan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai dasar perjanjian kerja ya atau kontrak. Ketika nanti di tengah jalan yang punya rumah protes ya, kenapa pintunya di sebelah sini bukan sini? Terus kenapa jendelanya tidak tiga, cuma dua saja? Maka kita bisa menunjukkan gambar kerja ya. Gambarnya yang disetujui kemarin begini dan kami sudah melaksanakan ini. Terus bagaimana? Nah, kalau begitu lanjut saja. Atau misalnya pemilik rumah, nah saya tidak jadi dengan yang itu, saya minta pintunya ditambah jadi, bukan pintu ya, eh, jendela misalnya, jendela yang dari dua jadi tiga. Karena saya suka bilangan ganjil misalnya saja. Nah, dengan adanya ketidaksesuaian gambar, berarti kita membuat perjanjian baru ya. Kalau begitu, harganya tidak sekian, Pak. Perlu penambahan harga, misalnya. Eh, Sejauh pekerjaan kita benar secara gambar, sama dengan gambar, maka kita berhak untuk mendapatkan pembayarannya. Mungkin ada beberapa fungsi yang lain lagi, tapi bisa bisa ditambahkan Anda. Tapi yang bisa saya jelaskan itu dulu. Kemudian bagian keenam, istilah-istilah gambar teknik secara umum. Untuk menghindari kerancuan pemahaman bahasa teknik, maka berikut ini disajikan beberapa istilah yang sering digunakan di kalangan dunia teknik, mesin, dan industri juga sipil ya. Jadi, sipil yaitu yang pertama adalah istilah gambar bagan atau sket ya. Jadi gambar bagan atau sket adalah merupakan hasil pikiran kali pertama, ada ide pertama dulu ya. Saya ingin bikin begini-begini. Misalnya yang contoh ini adalah gambar mesin berupa gambar tangan yang ada di gambar 1.6. Dia merancang eh, seperti ini ya. Kemudian bagian mesin ini ada tempat oli, kemudian pen yang memutar nanti ya. Ini akan bergerak putar sini. Ini mendorong piston untuk keluar masuk nih. Nah, jadi ini rancangan awalnya seperti ini. Eh, karena itu basi berupa ide, dia ya nulis sembarang aja dulu. Ini tidak bulat sempurna dan seterusnya. Garisnya juga tidak lurus. Ya namanya juga sketch ya. Ini contoh sketsa komponen mesin 4 tak. Ini tadi gambar sketch ya. Lalu ada gambar sementara. Gambar sementara adalah gambar yang merupakan penyempurnaan dari bagan-bagan. Gambar ini sudah dilengkapi dengan ukuran, perhitungan, harga, dan rencana pekerjaan seperti membubut, mengebor, mengepres, menyekap, dan lain-lainnya kalau dalam komponen kendaraan atau mobil ya, atau eh, ada juga berupa
komponen lain seperti untuk teknik sipil ya, partisi, kemudian laci-laci, kunci, engsel dan seterusnya ya. Kalau dalam teknik mesin, tapi tidak rinci, dia masih berupa gambar praktis saja. Maksudnya ini bisa saja tidak apa ya, tidak skalatis. Ini misalnya ya yang 400 milimeter seperti terlihat sama panjang dengan yang 500 sentimeter. Atau yang ini eh, berapa nih? 1.500 di sini mungkin tidak sama dengan 1.500 yang ada di sini. Nah, jadi ini yang disebut gambar sementara, gambar pola umumnya saja, tidak dengan skala sebenarnya. Lalu yang terakhir, masih ada ya. Masih yang ketiga adalah gambar kerja. Kertas gambar yang dipergunakan untuk membuat gambar kerja adalah kertas putih eh, dan tebal dengan ukuran tertentu. Gambar ini merupakan gambar yang sudah sempurna. Jika gambar kerja ini diserahkan ke bagian pelaksana, maka akan dibuatkan bendanya sesuai dengan maksud dari gambar tersebut. Gambar kerja ini merupakan gambar yang sudah memberi gambar yang jelas dan lengkap, yang hanya memberi satu kesimpulan mengenai bentuk dan ukuran dari benda yang akan dibuat, sehingga gambar ini menjadi pedoman untuk melaksanakan pekerjaan. Teknik menggambar yang digunakan ialah dengan menggunakan metode proyeksi ortogonal menurut sistem proyeksi Eropa atau dalam sistem proyeksi Amerika dengan bentuk gambar pandangan maupun potongan-potongan atau penampang. Penyajian gambar kerja ini nanti akan dibahas nanti di bab selanjutnya. Potongan dan gambar pandangan atau proyeksi. Penyajian gambar-gambar kerja ini dapat disajikan dalam bentuk gambar susunan atau dengan gambar perincian seperti ini. Misalnya, gambar kerja itu hanya mewakili yang seperti ini. Ini gambar tampak atas, ini gambar tampak depan, depannya dari arah sini. Dan ini adalah gambar potongan. Ini kalau dipotong dua, ini irisannya seperti ini, irisan yang diarsir. Lalu gambar pandangan. Gambar pandangan yang dimaksud dengan gambar pandangan adalah gambar yang menerangkan bentuk benda bagian luarnya. Dalam hal ini ada 6 macam bentuk pandangan, yaitu eh, tampak atas, tampak kanan, tampak kiri, tampak bawah, dan tampak belakang. Atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang ya. Misalnya gambar ini. Ini adalah objek gambar 3 dimensinya yang abu-abu ini. Maka dari atas dia akan tampak seperti ini ya.